Sudah? Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan. Nggak terlalu kecil? Oke. Baris keempat saya kosongkan supaya rapi aja ya. Oke, di baris kelima. Oke. Kalian perhatikan. Perintahkan untuk menampilkan tulisan masukkan nilai A kecil sama dengan spasi. Perhatikan dulu. Perintahkan Netep untuk menampilkan tulisan masukkan nilai A kecil sama dengan spasi. Yang nantinya sebagai inputan, oke, berarti tahu pakai apa? Kemudian pernyataan selanjutnya akan dituliskan di baris berikutnya, berarti pakai apa? Tahu? Pakai apa? Supaya sesudahnya dituliskan di baris berikutnya, pakai apa? Backslash n, maksudnya variabelnya kemudian disimpan dalam variabel A kecil. Berarti gimana cara tulisnya? Oke, saya kasih waktu, silakan. 10 detik. Sebagai inputan ya, berarti apa? Pakai apa? Sebagai inputan menggunakan komen apa? Input, ayo lihat. Input apa? Menampilkan. Berarti apa? Dalam tanda kurung, dalam tanda apostrof. Jangan lupa nomor ujian kan ya? Oke, masukkan nilai A kecil sama dengan spasi. Oke, supaya nanti akan muncul di komen video masukkan nilai A sama dengan, tapi dituliskan di baris berikutnya saya berikan apa? Selesai. Itu sama dilakukan kan? Kemarin kan produk 3 kan? Oke. Kemudian disimpan dalam variabel apa saya tadi bilang? A kecil. Berarti A kecil sama dengan. Kasih titik koma di belakang. Iya kan? Oke. Artinya kita memerintahkan dan untuk menampilkan tulisan masukkan nilai A sama dengan di comment video, ya kan? Kemudian kursornya kedip-kedip kan, tapi di baris berikutnya karena kita kasih garis lain, kita masukkan sesuatu dijadikan input oleh MATLAB sebagai variabel A. Oke kan? Itu kan? Oke. Lakukan yang sama untuk B dan C. Jadi lain ke 6 dan 7 lakukan untuk B dan C. Nilai B, nilai C. Oke? Sudah? Oke, jangan ikut saya. Kamu ikut saya. Kasih problem. Kalian ngetik atau tulis? Atau kopi? Kopi? Udah direkam belum? Jangan lupa ya, kita nanti direkam ini ya. Kalian kopi atau bukan ya? Oke, untuk sementara boleh diizinkan karena kita mencari waktu. Ya, oke. Kamu ada aja di rumah ya. Foto. Oke, sudah. Oke, kemudian pada prinsipnya script ini digunakan untuk menghitung akar persamaan. Masih ingat nggak? Kita punya persamaan kuadrat, kemudian diminta untuk menghitung akar persamaannya. Jika akarnya hanya real saja. Masih ingat nggak? Contoh berapa itu di belajar kita pertama? Halo, contoh berapa dulu masih ingat nggak? Menghitung akar-akar persamaan. Contoh 2 kan? Oke, bentuk persamaan kuadrat gimana? NS kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 kan? Ya. Oke, di mana inputannya itu adalah koefisiennya nih ABC. Jadi ABC itu sebetulnya masukin koefisien persamaan. Oke? Oke, tahu masih ingat menggunakan rumus apa? Rumus ABC masih ingat? Oke, tapi sebelum itu kita mau hitung diskriminant. Oke, jadi di line 8 kosongkan. Baru di line 9 kita perintahkan MATLAB untuk menghitung nilai diskriminant. Masih ingat nggak diskriminant? Besarnya apa? Apa? Diskriminant. Masih ingat nggak? Disimbolkan dengan D. Bukan akar, nggak pakai akar. Berarti apa nilai? B kuadrat minus 4AC, ya kan? Ya. Saya dapat kali-kali kan?
kan basic mathematics kan. Harus tahu ya. B kuadrat minus 4AC disimpan dalam variabel D besar. Berarti gimana cara menulisnya? D besar. Dibagi 9. Berarti apa? D besar sama dengan apa? B kuadrat. Nanti pakai apa? B topi head ya. 2 baru di B kuadrat min 4AC minus 4 kali A kali C. Saya turun aja di sini biar aman. 4 dikali A dikali C. Ya kan? Iya dong, kayak gini aja nggak ngerti. Ayo, kita kok kasih sudah? Ya. Kalau saya kosongkan ke 11, saya baru masukkan di sini menggunakan ini. Ada conditional. Jadi saya menggunakan ini. Masih kan nggak tadi kita menggunakan if and ya? Berarti if di sini pasangannya apa? Jadi Oke, teruskan. Biasakan dulu. Aku lupa nanti n di belakang. If n teruskan dulu, kemudian setelah if di enter. Oke, otomatis nanti dia mencorak ya kalau yang di antara if dan n. Oke, tapi kondisinya dituliskan dulu setelah if. If spasi kondisinya adalah jika dia lebih besar dari 0. Oke, sudah? If dia lebih besar dari 0, kalau terpenuhi jawabannya iya. Oke, ada apa? Ada kesulitan? Ini daya ketinggalan. Atau siapa? Sampingnya siapa? Daya. Menuliskan eventnya, Pak. Apa? Menuliskan event. Menuliskan? Event ya. Event. Sudah? If dia lebih besar dari 0, jika terpenuhi maka dia akan menjalankan proses ini di antaranya kan? Oke. Dia akan menghitung akarnya. Berarti akarnya apa nih? Kalau kita punya persamaan ini, AS kuadrat plus B plus C, akarnya berarti apa? Kita punya berapa akar? Apa berarti? X1 dan oke, masih ingat nggak rumus X1 dan X2 masing-masing? Min B, ya kan rumusnya dicek kan? Iya. Berarti apa? Plus, kalau yang satu berarti plus, kalau yang X2 berarti minus kan? Min B plus apa? Akar B kuadrat. Kuadrat min 4AC apa tadi? Minus kemungkinan. Disebutkan dan apa? D. Berarti seperti ini boleh? Boleh. Lalu setelah itu dibagi dengan 2A kan? Oke, ini sudah sama kita boleh. Wah, ini kan basic kan ya? Kan masa integral yang susah-susah persamaan diferensial yang susah bisa, tapi rumus ABC nggak bisa kan ya? Ambil nanti. Sudah? Oke, tuliskan di method. Nanti gimana? Dibagi ke 12 X1. Berarti X1 sama dengan apa? Ayo apa tadi rumusnya? Oh, kalian lihat sendiri boleh? Oke, saya kasih waktu. Sudah? Oke, berarti apa? X1 sama dengan min B. Ya, ayo sama-sama ayo. Min B ditambah Plus. SQRT. Plus kan apa? SQRT. Akar D. Berarti apa pakai square root? Tidak? SQRT. D. Kemudian D besar dibagi semuanya kan? slash. Oke, lebih amannya saya turun dulu semuanya dulu. Ya kan? Baru dibagi dengan 2A. Saya kurung juga 2A-nya. 2 kali A. Oke. Jadi bawah belakangnya. Sudah? Oke, S2-nya sama ya, tapi cuma minus ini bedanya ya. Oke, kalau demikian langsung biasakan mencorak ya. Jadi biasakan terapi membuat program. Oke, di antara if dan n dia mencolok. Oke, sudah? Oh, ini minus ya. Ini minus, ini X2.
Sudah? Oke, kemudian di sini di baris ke-14 saya mau perintahkan Edward untuk mencetak. Mencetak berarti menggunakan apa? F. Ya kan? F tulisan X1 sama dengan berarti mana? Dalam tanda apostrof, ya kan? X1 sama dengan oke. Yang akan dituliskan nanti adalah berupa bilangan desimal. 3 angka di belakang koma. Berarti menggunakan apa? Kalau desimal, floating menggunakan apa? Masih ingat disediakan dulu formatnya kan? Persen apa? F kalau misalkan dia tidak tentukan berapa angka di belakang koma. Tapi kalau 3 angka di belakang koma berarti apa? Persen titik 3 persen 23 M. Berarti bilangan desimal 3 angka di belakang koma. Ya kan? Oke. Kita sediakan nih, berarti X1 sama dengan nanti di Komunido ada suatu bilangan desimal 3 angka di belakang koma. Kemudian apa? Saya mau tuliskan tulisan dan X2 oke? Oke, sediakan juga kan? Tuliskan sediakan format ya kan? Oke, desimal juga 3 angka di belakang koma. Berarti apa? Persen 3 M. Oke? Oke, tetapi ingat, ini hanya perintah untuk menuliskan tulisan X1 sama dengan, kemudian sediakan format, dan X2 sama dengan. Kita belum ada perintah untuk memasukkan nilainya. Benar? Oke, untuk memasukkan berarti ada berapa nilai di sini? 2, X1 dan X2 kan? Oke, untuk memasukkan nilai berarti koma, X1 tanpa apostrof. Ya, kalau apostrof berarti dia akan dituliskan tulisannya. Ya, kemudian kalau X1 tanpa apostrof berarti nilainya. Ya. Kalau mau ada 2 yang mau diperintahkan untuk 2, kita bisa dipisahkan dengan X1, X2. Sudah? Ya. Sudah. Oke, disimpan dulu deh, coba disimpan di nama filenya if n1, if n1. If n1, saya beri nama B ya, karena saya punya yang kelas saya, kalian boleh if n1 saja nggak apa-apa, atau terserah pakai nama. Dikasih attachment, oh ini program if sudah? Bisa? Oke, sudah lengkap nggak? Sudah lihat? Oke, perhatikan, saya akan jelaskan line per line. Dari 1 sampai 3 nggak perlu dibahas ya? Oke? Jawab. Oke, baris kelima. Baris kelima ingat. Kita perintahkan MATLAB untuk menuliskan tulisan masukan nilai A sama dengan di common window, ya kan? Kemudian kursornya ada di bawah di baris berikutnya karena kita pakai baris selesai. Jadi kan kita masukkan sesuatu dijadikan sebagai input, disimpan dalam variabel A. Oke, berarti maksudnya kita line juga. Oke, line 6 dan 7 sama serupa ya, tapi untuk B dan C. Gak perlu saya ulang ya? Oke. Kemudian di baris ke-9 ada perintah kita ke MATLAB untuk melakukan perhitungan. Bahwa B selalu luas kanan dulu ya, cara berpikirnya ya. Dari luas kanan dulu. B kuadrat di 4 AC hasilnya disimpan dalam variabel B. Turun ke bawah. Di sini ada. Dan berapa dia ada error? Sana gede dulu. Ada dari sini aman? Baris ke depan aman? Ada error? Yakin loh ya? Kelihatan nanti di rekaman. Oke? Aman? Sudah berhasil? Tidak? Berhasil? Berhasil? Dari sini? Ayo. Kenapa? Dia langsung ke sana ya. Ya kadang seperti itu memang diangkat ini itu tuh kayaknya. Ya, oh, atau kamu tadi yang ragunya itu kalau sering belum selesai dia ya. Oke, dia makanya dia terus makanya dia stop exit dulu. Oke, aman? Dari sini aman? Aman? Oh, absennya jangan lupa udah dibuat belum ada udah kelihatan? Belum. Aman? Aman? Oh, oke. Mau digunakan? Keyword space-nya.
keluar nilainya. Sampai roval. Oke, kenapa kamu muncul di sini ya? S1 S2 nya coba. Contohnya, coba ditutup dulu aja. 85. Udah dibuka. Udah di-set kan? If N ya, oke END, oke terserah. Ini aman? Aman, Pak. Semua aman? Aman? Terus kenapa? Kenapa if jika pakai jika lagi? Jika nggak dikenali dong ya? Ya kan? Pakai if N aja kan ya if ya? Ya. Nggak usah pakai spasi jika. Jika nggak dikenali dia komen apa tuh? Aman? Mana tadi? Oke, coba dibuka. Ini berarti Pak. Oke, itu proses. Apa? Ada error? Ayo. Ya karena nggak disimpan variabelnya di baris ke-5 sampai 7. Inputnya nggak disimpan dalam variabel A, B, C kan? Yang mana? Yang baris ke-5, 6, dan 7. Oke, baris ke-5 itu kan harusnya disimpan dalam variabel A kan? Ya. A sama dengan input. Pertama, A sama dengan input. Baris ke-5. Iya. Iya kan? Kita masukkan sesuatu, dia harus disimpan dalam variabel apa kan? Kalau enggak gimana dia ngitung D-nya kan? Pusing metodenya nanti kan? Oke, A sama dengan Contoh aja. Hah? Ini No, di baris ke-5 A sama dengan input dan seterusnya. Tinggal nambahin A sama dengan. Oke, kemudian yang di bawahnya sama B sama dengan, C sama dengan. Kalau kamu kelihatan nggak dari belakang? kelihatan Pak. Hah? Oh, ada. Kurang. Mana? Apa tadi? Apa? Sama Pak. Oh iya, itu tuh dulu. Karena kebanyakan literan. Sudah? Apa yang terjadi? Sekarang udah kan? Ya. Kadang kalau yang track ini, saya lihat ada kasus-kasus kayak gitu ya. Yang jadi harus ditutup dulu. Sudah? Oke, sudah? Oke, sekarang perhatikan. Ini tadi dikasih nama apa? If N ya? If N 1 ya? Oke. Sekarang yang ini bisa saya ganti namanya jadi if else N. If else N 1 boleh. Saya kasih B untuk menandakan berarti kelas B. If else N 1 Ini namanya. Ya. Oke, jadi di baris pertamanya ditambahin else. If else N namanya ya, whatever sebetulnya, tapi supaya kalian menjadi ini sudah bentuk if else N. Sudah? Oke, semuanya masih sama. Coba perhatikan semuanya ya, semua fokus ke depan ya. Semuanya masih sama. Tapi setelah baris ke-14, ini di akhir baris ke-14, saya mau enter. Sekarang di baris ke-15-nya, saya kasih else. Oke, otomatis ya, tadi ya, komen-komen yang dikenali oleh memang punyanya kan, tapi dia langsung ke warna biru kan ya? Oke, else langsung dia langsung menjelok ke sini, karena di satu line nanti dengan else dan N. Dengan if dengan N. Sudah? Oke, kemudian, oke. Jika dia lebih besar dari 0, maka dia akan menjalankan 12 sampai 14 kan? Jika tidak, else, berarti yang lainnya kan? Yang lainnya, misalkan saya mau kasih tulis perintah untuk mencetak apa sih? Saya mau perintah tambahkan untuk mencetak tulisan akan persamaan tidak dihitung karena akarnya imajiner.
ini menuliskan akar persamaan tidak dihitung karena akarnya imajiner. Oke? Sudah? Oke, tahu cara bekerjanya math program ini? Saya jelaskan yang ini aja ya. Oke, tadi seperti saya sudah bilang, saya dijelaskan. Jika if dia lebih besar dari 0, maka dia akan memproses ini. Jika tidak terpenuhi, else yang lainnya, maka dia akan menjalankan proses ini. Oke? Oke, ini mau saya rapikan ya supaya enak. Oke, kayak gini. Sudah? Oke, sudah di save dengan nama yang baru kan ya? Oke, enter. Oke, sorry, lagi. Tadi sudah? Oke, biar kita bisa kan masukkan hanya 5, B-nya 1, C-nya 3. Oke, enter. Apa yang terjadi? Akar persamaan tidak Ada dihitung muncul karena set akar persamaan tidak dihitung dan angkanya imajiner. Coba dicek kapan itu terjadi. Ternyata dia kurang dari 0 kan? Minus 59. Kita cek di workspace kan? Oke ya, gitu ya, nanti ya. Oke, perhatikan di sini nih. Setelah tulisan akar imajiner, tanda ini itu ditulis di sampingnya di baris yang sama supaya dia tulis di baris berikutnya apa? Apa? Ini saya kasih baris selesai kan? Ya kan? Mana tadi? Ada. Oh, masih di sini. Oke, sorry, bukan di sini. Ya. Ini ya. Sudah? Paham Pak? Ada pertanyaan? Halo? Ya. Sudah? Lanjut? Oke, lebih berantak ya. Sekarang Yusuf. Sudah Yusuf? Oke. Sekarang di line 1 kalian tuliskan program menggunakan if, else if, else then. Masih komen? Sudah? Oke, as usual, line 2 dan 3 kasih print all dan CLC. Sudah? Baris keempat saya kosongkan. Baris kelima. Perintahkan MATLAB untuk menuliskan masukkan nama sama dengan spasi sebagai inputan, tipe datanya string, pernyataan selanjutnya dituliskan pada baris berikutnya, disimpan dalam variabel nama. Perintahkan MATLAB untuk menuliskan di command window masukkan nama sama dengan spasi, masukkan nama sama dengan spasi sebagai tipe data sebagai inputannya sebagai inputan, tipe datanya adalah string, pernyataan selanjutnya dituliskan pada baris berikutnya, disimpan dalam variabel nama. Gimana caranya? Nama sama dengan apa? Input dalam tanda kurung dalam tanda apostrop apa tulisannya? Masukkan nama sama dengan spasi. Oke, bisa kasih spasi nggak apa-apa. Pada baris berikutnya kan? Berarti pakai apa? Slash n pada baris berikutnya refer. Oke, tapi benar tipe datanya adalah string. Berarti apa? Koma. Oke, dalam apostrof s ya. Oke. Jadi koma jangan lupa. Sudah? Oke, sekarang di baris berikutnya gak ada yang ketinggalan ya? Ketinggalan angkat tangan ya? Oke. Perintahkan MATLAB untuk menuliskan masukkan nilai UTS sama dengan perhatikan dulu, masukkan nilai UTS sama dengan UTS-nya besar semua, oke? Sebagai inputan, oke?
pernyataan selanjutnya dituliskan pada baris berikutnya, disimpan dalam variabel UTS. UTS-nya kecil semua. Gimana caranya? UTS sama dengan UTS sama dengan input input apostrof dalam kurung apostrof dalam tanda apostrof apa tadi? masukkan nilai UTS Nilai UTS-nya bisa semua kan? ya Sama dengan backslash f garis backslash n. Tipe datanya saya nggak sebut string ya? Oke, berarti kalau demikian tipe datanya apa? Numerik ya? Bolehnya string, tapi nanti closing kalau mau dilakukan perhitungan dan dikonvert kan string atau numerik ya? Oke, kalau dicontoh nanti iya, nanti yang di modul. Karena kan ulang lagi nanti kan? Gak apa-apa, ini karena mensikat kita langsung mensikat dalam tipe datanya. Oke, sudah? Sudah simpan dalam variabel? Udah kecil semua ya? Oke, kemudian kita bawah. Sudah? Oke, sekarang baris ke-6. Oke, jangan lihat saya. Baris ke-7 sama, tetapi untuk was. Yang was simpan dalam variabel was. Sudah? Gampang ya? Oke, kemudian yang ke baris ke-8, masukkan nilai tugas. Tugasnya, oke, besar semua Pak. Tugas, kemudian disimpan dalam variabel tugas tapi kecil semua. Oke, selesai. 11. Senang kan? Oke gitu. Oke sudah? Oke ya. Oke. Di baris ke-9 baris ke-9 sorry dulu. Baris ke-10 saya menentukan mata untuk lakukan perhitungan. Lakukan perhitungan bahwa UTS dikali 20 per 100 dari 20% sebetulnya ya. UTS dikali 20 per 100 ditambah UAS dikali 50 per 100 ditambah tugas kali 20 per 100. Hasilnya disimpan dalam variabel N. Oke, ada masalah? Enggak pernah. Kamu oke, banyak kosong dari tadi pandangannya. Oke, apa tadi saya bilang? UTS dikali berapa? Kali 20 per 100. Oke, 20 per 100 saya kurang aja biar apa? Oke, terus dia apa? Tambah kan? Tambah Pak, saya bilang. UAS dikali 50%, 50 per 100, ya kan? Kemudian ditambah dengan apa lagi? Tugas dikali berapa? Dikali 20 per 100. Oke, hasilnya disimpan dalam variabel. Jangan lupa titik koma ya belakangnya. NA, karena itu sudah nilai akhir singkatannya jadi. Tapi variabel bisa apa saja kan ya? Oke, di sini saya kasih nama NA. Oke? Jangan lupa titik koma karena saya nggak ingin nanti hasilnya dituliskan di belakangnya. Oke? Kalau sudah di baris ke-11 yang kosongkan, ya begitu ya. Oke, kita pakai condition, pakai if. If selalu diakhiri dengan apa tadi? N. Oke, setelah if n, setelah if n, kemudian setelah if spasi, saya kasih kondisi yang pertama. If NA lebih besar dari 80, oke? If NA lebih besar dari 80, oke, maka dia akan menjalankan bahwa NH itu singkatan dari nilai dulu. Variabelnya saya menggunakan NH. NH sama dengan tulisan atau teks A besar. Titik koma belakang. Oke? Kemudian enter.
Saya mau bikin kondisi yang baru lagi. Kalau ini tidak terpenuhi kondisi yang pertama, berarti pakai apa? Kalsif. Ingat, kalsif ini ditulis sambung. Gak boleh terpisah ya. Kalau terpisah nanti beda lagi artinya. Kalsif, oke? Spasi, enter. Jika tidak, kalsif, spasi. Kondisi yang kedua, jika NA lebih besar daripada 60. Oke, setelah if, else if, dan and nggak ada titik koma ya di belakangnya ya. Oke, masukkan. Kalau terpenuhi NA lebih besar dari 60, tapi tidak lebih besar dari 80, NH sama dengan D di dalam tanda apostrophe dan tulisannya titik koma. Sudah? Jika tidak terpenuhi, saya mau bikin kondisi yang baru lagi, berarti else if. Oke, spasi. Kondisi yang ketiga, jika dia 1 dan 2 tidak terpenuhi, tapi jika NA lebih besar dari 40. Jika terpenuhi, maka akan menjalankan NH sama dengan C. Oke, jika tidak terpenuhi lagi, saya mau uji kondisi yang berikutnya. Hasil NA lebih besar dari 20, misalnya ini ya. Oke, NA lebih besar dari 20. Oke, kalau terpenuhi NH sama dengan D. Bulan nggak biasanya bulan. Sudah? Kalau tidak terpenuhi lagi, saya mau bikin kondisi yang lainnya. Oh, oke. Tapi sebelum kalau terakhir sudah nggak ada kondisi setelah ini, kita pakai apa? Else. Berarti apa? Else. Oke, otomatis dia langsung pilih kan? Setelah else enter, kemudian saya tuliskan NH sama dengan dalam tanda apostrophe cancel. Oke, ini saya mau rapikan biar kita tahu. Sudah? Oke, sekarang baris ke-23 saya kosongkan, saya di baris ke-24, saya mau perintahkan mantek untuk mencetak F', tulisan, nilai huruf. Oke, setelah nilai huruf, saya mau kasihkan namanya. Nama kan tadi ada variabelnya kan? Yang kita inputkan, berarti harus disediakan dulu dengan apa? Formatnya kan? Tipe datanya apa nama tadi? String, tapi sediakannya tipe string, berarti apa? Persen S. Oke? Oke, ini baru akan muncul di komunitas nilai huruf, baru menyediakan aja. Kalau persen S kan menyediakan sesuatu tipe datanya string. Tapi apa yang kita mau tampilkan? Nah, oke, tanpa tanda apostrophe ya. Titik koma. Oke, kemudian karena saya ingin pernyataan selanjutnya dituliskan di sebelahnya, tahu nggak? Jadi nanti di command window akan muncul nilai huruf. Oke, spasi ya, ini saya spasi ya. Spasi akan ada namanya sebagian inputan kalian, terus akan disambung ke sampingnya. Perlu pakai backslash nggak kalau gitu? Enggak ya, tanpa backslash. Kalau kan nanti dituliskan di bawahnya lanjutannya. Oke, jadi saya nggak pakai backslash di sini. Nah, di sampingnya nanti akan tuliskan gini. F, oke, adalah dalam tanda apostrophe. Berarti saya kasih spasi nih ya. Karena boleh coba di tanpa spasi. Tapi apa sih tujuannya saya kasih spasi di sini? Ya, adalah apa? Setelah ada nama nanti ada spasi kan ya? Baru adalah. Kalau kan nanti digandeng. Oke, adalah apa? Adalah sediakan dulu. Oh, nggak perlu ya. Tipe data kita NH tipe datanya string ya. NH string kan ya? Oke, NH string berarti sediakan dulu S-nya. Oke, baru saya kasih backslash M supaya setelahnya di baris berikutnya. Oke? Berarti setelah itu baru nilai NH-nya berarti koma NH. Oke, sudah tahu ya? Saya nggak perlu jelaskan ya? Lempar lainnya? Atau perlu? Tahu ya tadi ya? Karena sambil ketik saya jelaskan juga kan ya? Oke, disimpan dulu. Pakai apa tadi? If, else, if, and.
if else if and. If else if and. Oke, nggak boleh ada spasi ya, ingat ya. Satu boleh, saya kasih satu, terus saya kasih B. Oke, sudah selesai. Enter. Sekarang lagi. Oke, masukkan nama kan? Tapi di baris berikutnya karena ada baris ya. Oke, apa? Namanya siapa misalkan? Nama kalian sekarang? Udah? Oke, misalkan nama saya. UTS-nya berapa misalkan? 90, 100, jangan dulu yang bagus-bagus. Misalkan 81 ya? Oke, 81,3. Ada koma-komanya nggak sih kalau saya? Ada something, 0.5. 81 misalkan. UAS susah soalnya ya, 74,5. Kemudian tugasnya siapa yang biasa tugasnya bagus? Kelas B. Kelas B siapa di tugas saya yang bagus global? Kamal. Oke, misalkan berapa? Tahu saya ini kalau tugas-tugas result standar biasa banget tuh 70 ya, kalau parah ada 60, parah banget 50, lebih parah lagi 30 mungkin ya. Kalau bagus dia 80, kalau dia lebih ekstra dia ini dia masih ini pemahaman 85 bisa 83 bisa gitu ya misalnya ya. Tapi saya jangan saya kasih 90, coba excellent ya kan? Oke, nanti ya, supaya kalian nanti tahu cara mengerjakannya. Saya ingin tahu effortnya di mana. Misalnya di beda ya, kalau saya sama-sama memperluas, ya tapi yang perlu kualitasnya seperti apa? Itu yang nanti menentukan. Ya, anyway, nilai tugasnya apa? 82 misalkan ya. Nilai huruf ini adalah B, benar? Kalian berapa nilainya? Ini sama, kok sama-sama B? Oke, ya kenapa? Ternyata nih NA-nya berapa? 69 itu, kok bisa ya? Salah nih ya? Salah ya? Harusnya lebih kan? Berapa persen coba tadi? Benar nggak? Oh, UTS-nya 20 ya, 30 harusnya kan? Karena berapa tadi? Oh, 30%, 30. Ya 100% kan? Oke, itu berarti 90%. Oke, nama siapa? Nama kalian aja deh. Siapa namanya misalnya? Siapa? Taka. Oke, Taka. UTS-nya berapa? Misalnya berapa? 83 Pak. 83. Nilai UAS 75. Tugasnya Itu 828. Oke, nilai huruf Taka adalah B. Karena nilainya 78,8 ternyata kan ya? Nilai artinya ya. Oke? Oke, sekarang bisa main-main. Oke, kalau misalkan Pak ada lagi ya. Nama misalkan siapa? X ya. Masukkan di UTS, dia nggak belajar ya. 23. UAS, apalagi dia parah ya. 14. Tugasnya nggak pernah ngumpulin, nilainya 6. Nilai huruf X adalah B. NA-nya berapa? 15,6. Oke, tahu sekarang bagaimana cara menggunakan L-step M? Oh, ada yang NA nggak? Ada? Siapa kalian? Saya error Pak. Saya nanya itu. Variabel mana? Simpel ya, mau simpel saya sendiri nih harusnya. Akhirnya namanya satu. Main 12. Siapa di sini baris satu aman? Baris dua? Jin. Baris tiga? Ada telepon? Aman semua? Mau izin. Ya. Aman? Apa? Apa? Coba ada pertanyaan dulu. Ada. Itu apa ya? C. Oh, iya dong. Setelah N.
Hati-hati ya. Oke. Ya, itu Koin lagi Pak, yang terakhir itu Pak. dosennya siapa? Yang waktu yang ada aja Pak di Apa? lihat nanti Pak. Saya berarti tadi ketinggalan. Yang terakhir itu. Ya, aman? Aman? Astaga. Sebentar. Apa? Aku sudah Pak. Apa? Tadi kurang ngasih variabel. Oh, makanya kan harus ini ya. Yang dari mana? Naik 10. Gua tadi nggak disimpan di variabelnya. Apa? Saya Itu masih ada. Coba. Taruh. ini. Sudah? Sudah ya? Oke. Ada, kalian boleh main ya. Yang nanti di rumah main ya. Sekarang ya. Oke. Kalau sudah, kita mau move on yang kasus yang kedua. Statement yang kedua. Tadi untuk condition pakai apa? Untuk conditional pakai apa? Selain if and selain switch case, ya kan? Switch case. Oke. Baru kapan itu lalu kan? Oke, switch case. Oke, perhatikan. Ya, jadi pada prinsipnya ini sama dengan fungsi tadi if and. Ya. Oke, statement switch case. Oke, ini sama ya dengan tadi ya. Kita bisa menggunakan switch sintaksnya, strukturnya seperti ini. Ada Sultan gimana? Masih ada apa? Oke, sintaksnya ada demikian nih, strukturnya nih. Perhatikan semuanya ya. Oke, switch selalu diakhiri dengan and. Oke, setelah switch ada nama variabel. Ada nama variabel ya, nama variabel ya. Oke, kemudian di antaranya itu ada case. Case yang pertama, case, kemudian ini spasi kondisinya. Kondisinya itu kalau di case bisa lebih dari satu, ya. Misalkan ada, oke, karena ya, ada yang mau, coba perhatikan sini dulu. Apa dia belum selesai problem ini ya, sudah. Ada, karena ya masih ada yang bermasalah. Oke. Ya, perhatikan sini dulu, ya. Kalau kondisinya lebih dari satu, dipisahkan dengan koma dan dia harus dalam bentuk curly bracket. Ya, curly bracket. Bahasa Indonesia apa? Kurung. Oke. Jadi kalau kondisinya lebih dari satu, dipisahkan dengan koma dan harus berada dalam kurung kurawal. Kurawal kan? Kurung kurawal. Pakai L lah. Kurung kurawal. Oke, ayo mau tebak namanya ya. Kurung yang kiri, kurungnya yang kiri ya. Oke, kurung kurawal. Oke. Perhatikan semuanya. Switch diakhiri dengan and. Kemudian ini ada nama variable case. Kalau bisa, oke. Kalau terpenuhi maka dijalankan yang sini. Oke. Komen yang sini. Kalau tidak terpenuhi maka diuji di kasus yang selanjutnya. Case yang kedua. Oke. Di sini ada case, kemudian ada beberapa kondisi. Ada kondisi namanya lain kan, kondisi A, kondisi B dan seterusnya. Salah satu kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan ini. Kalau tidak ada yang memenuhi, maka diuji lagi di case selanjutnya. Di sini kondisinya lain lagi, kondisi X, kondisi Y misalkan. Dicek lagi, kalau salah satu kondisi ini terpenuhi, maka dia menjalankan ini. Kalau tidak, diuji di case selanjutnya. Begitu terus. Nah, pada akhirnya, kalau kita tadi pakai if, else, if, and, kan terakhir sebelumnya pakai else kan? Kalau semua yang di atas tidak terpenuhi, else. Yang lainnya, kalau di switch case, menggunakan otherwise, bukan default ini, karena saya ngambil dari literatur yang lama nih. Dulu pakai default, tapi sebetulnya yang baru saya pakai otherwise. Ya, otherwise. Oke, jadi ini tidak otherwise. Kalau semua case yang di atas ini tidak terpenuhi, salah satu kondisinya, maka dia menjalankan otherwise, yang lainnya tentu menjalankan itu.
Oke? Oke, sekarang langsung masuk ke data. Oke, buka datanya. Use apa? Ya, line 1 data apa? Program menggunakan ini hanya program menggunakan apa? Switch case. Oke, di komen. Oke, di line 2 dan 3 seperti biasa. Oke, baris keempat saya kosongkan biar rapi aja. Ini kalau si LC-nya mau dituliskan di setelah clean out juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi saya tergantung lagi pakai di metode biasanya ya. Anyway. Oke, di 4 saya kosongkan, di 5 saya isi. Sudah? Oke. Kita bermain belajar apalagi nanti coba lihat ya. Itu coba sekali ngajar kuliah 3 jam dan lihat nanti apa yang saya berikan. Oke. Sekarang, oh iya ada masih buat kalian kan? Oke, perintahkan NetLab untuk mencetak. Berarti pakai apa? Perintah tulisan pilihan rumus perhitungan. Pilihan rumus perhitungan, kemudian pernyataan selanjutnya dituliskan di baris berikutnya. Berarti pakai apa? Backslash N. Jadi kita kerjakan apa? F dalam kurung dalam tanda kosong apa tadi? Backslash N. Pilihan rumus apa? Perhitungan. Selanjutnya ditulis di baris berikutnya berarti pakai apa? Backslash N. Sudah? Titik koma? Ya, sudah? Oke, baris ke-6 saya mau tutup mata kalian. Sudah? Oke. Di baris ke-6 ini saya mau perintahkan NetLab untuk menuliskan satu titik luas persegi panjang. Oke, audiens. Luas persegi panjang. Oke, sama. Dia selanjutnya dituliskan di baris berikutnya. Oke? Ya kan? Sama kayak ini kan? Oke, di baris ke-7 sama perintahnya untuk mencetak, tapi di 2 itu volume balok. Sudah? Di baris ke-8 sama saya memberitakan, tapi 3 titik itu luas permukaan balok. Sudah? Oke, sudah ya. Oke, artinya tahu masing-masing? Tahu dong ya. Pada baris 9 saya kosongkan, kemudian di baris ke-10 saya mau perintahkan NetLab untuk menuliskan masukkan pilihan Anda dalam kurung 1 sampai 3 di 2 spasi sebagai inputan. Nah, kita lakukan aja. Pernyataan saya dituliskan di baris berikutnya disimpan dalam variabel pilih. Perintahnya menuliskan masukkan pilihan Anda 1 sampai 3 titik 2 pada baris berikutnya. Setelah itu disimpan sebagai inputan, disimpan dalam variabel pilih. Jadi apa? Pilih sama dengan pakai apa? Input dalam tanda kurung apostrof apa? Masukkan pilihan Anda, ya kan? Dalam kurung apa? 1 sampai 3 titik 2 spasi, oke? Kemudian pernyataan selanjutnya ditulis di baris berikutnya dan selanjutnya selanjutnya titik koma ya, gitu tidak? Oke, sudah? Sudah. Oke, mana tadi? Titik komanya mana? Saya harus biasa. Sudah?
Oke, di baris ke-11 saya kosongkan, baru saya di baris ke-12 saya pakai switch N. Switch cache ya, tapi oke, switch tadi diakhiri dengan apa? N ya, oke, N. Oke, kemudian setelah switch, kemudian oke. Setelah switch di sini dikasih spasi, dituliskan apa? Setelah spasi. Nama variabelnya adalah view. Oke? Enter, baru masuk cache yang pertama. Oke, cache yang pertama. Cache yang pertama jika pilih sama dengan 1, berarti saya tuliskan di sini. Oke? Switch pilihan, variabelnya pilihan. Cache pertama kalau pilih sama dengan 1, berarti cache spasi 1. Kondisinya 1. Oke? Enter. Kalau terpenuhi, maka dia akan menjalankan. Oke, saya perintahkan method untuk menuliskan. Oke, demikian ya, pakai input ya. Oke, saya simpan variabel panjang. Oke. Jadi saya perintahkan method untuk menuliskan, masukkan nilai panjang sebagai inputan. Berarti pakai apa? Input. Oke, dalam tanda control masukkan nilai panjang sama dengan. Oke, pernyataan berikutnya ditulis di baris berikutnya berarti pakai apa? Backslash n. Hasilnya kemudian disimpan dalam variabel panjang. Gini kan? Oke, jangan lupa belakangnya di koma. Kelihatan nggak sih? Oke, di baris berikutnya sama tapi untuk nilai lebar. Disimpan dalam variabel lebar. Sudah? Oke. Nggak bisa berbeda kalau. Oke, baru di baris berikutnya adalah rumus. Ini sebetulnya K1 itu dalam menghitung luas persegi panjang kan? Luas persegi panjang rumusnya apa sih? Panjang lebar. Panjang kali lebar. Disimpan dalam variabel luas. Oke, berarti apa? Aduh, saya lihat nih. Akhirnya kita masuk. Luas sama dengan panjang kali kita nggak punya mana kan? Panjang kali Lebar. Jadi koma. Sudah? Oke, di baris berikutnya kita perintahkan untuk mencetak tulisan luas persegi panjang adalah. Berarti apa? Pakai apa cetak? Terus apa? Dalam kurung, dalam tanda kosong, luas persegi panjang adalah spasi kan? Oke, sekarang saya mau tanya, panjang tipe datanya apa? Numerik, lebar, numerik, luas, numerik. Tapi luas numerik kan? Oke, numerik. Di sini tidak menggunakan float dengan persen F, tapi menggunakan persen U. U-nya kecil. Nanti kalian cari ya. Saya nggak mau jelasin sekarang ya. Apa sih persen U itu? Oke. Nanti cari. Oke. Nah setelah itu baru ini kan baru menuliskan tulisannya kan, luas persegi panjang adalah, kemudian disediakan formatnya, tapi nilainya kan belum. Berarti gimana caranya untuk menampilkan nilainya? Koma luas saja ya, tanpa apostrof ya. Kalau apostrof nanti tulisan luas yang ditampilkan, bukan nilainya. Jadi koma. Sudah? Oke, sekarang saya mau nanti saya jelaskan. Sekarang saya masuk ke case yang kedua. Case yang kedua kondisinya adalah 2. Jadi artinya apa? Jika pilih sama dengan 2. Jika pilih itu sama dengan 2, maka dia akan memproses selanjutnya. Oke? Yang kedua ini sebetulnya kita akan menghitung volume balok. Volume balok. Maksudnya rumusnya, berarti apa saja yang kita inputkan?
Panjang lebar tinggi. Tinggi. Dan tinggi. Oke, kita bisa copy dari atasnya, kemudian kita tambahkan yang untuk tinggi. Sudah? Oke, baru setelah itu dituliskan untuk perhitungan baloknya. Disimpan dalam variabel volume. Berarti apa? Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, titik koma. Sudah? Oke, kemudian di berikutnya, garis berikutnya perintah untuk mencetak hasilnya. Berarti apa? Perintah apa? Dalam kurung, dalam tanda apostrof. Volume balok adalah volume balok adalah Nah, volume balok adalah spasi pakai persen juga. Oke. Baru setelah itu koma di luar apostrof apa? Nilainya volume. Titik koma. Sudah? Ada yang ketinggalan? Aman. Ada? Aman. Oke, ada? Belum? Bahasa? Sudah semua? Oke. Saya sekarang mau case yang ketiga, ya. Berarti case yang ketiga. Nah, selanjutnya, case jika pilih sama pilih ya, tapi pilih ya. Pilih sama dengan 3. Oke, maka dia akan menjelaskan. Yang ketiga ini sebetulnya adalah menghitung luas permukaan balok. Kalau luas permukaan balok berarti kita butuh apa saja? panjang lebar tinggi. Panjang lebar tinggi kan ya? Oke, bisa lihat di atasnya. Oke, sekarang luas permukaan balok rumusnya. Ayo. 2 kali panjang. 2 kali panjang kali lebar, ya kan? Ditambah Iya. 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi ya. Oke, disimpan dalam variabel luas P. Luas P, sama dengan tadi ya. 2 kali panjang kali lebar ditambah dengan 2 kali panjang kali tinggi ditambah lagi. Ini kalau nggak cukup berarti pakai apa juga bisa di dalam bentuknya 3 ya. Berarti dia pakai warna hijau. Terus kan plus tadi apa tadi saya? 2 kali lebar kali tinggi. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Jika sudah, enter. Kemudian di baris berikutnya perintah untuk mencetak. Jadi pakai print F. Apa tadi? Luas permukaan balok ya. Luas permukaan balok adalah persen AU. Pakai apa di sini? Luas permukaan. Luas P. Sudah? Oke, kalau ketiga case ini tidak terpenuhi, dia pakai apa? Yang lainnya tadi? Otherwise. Oke, otherwise. Oke, otomatis kita satu kolom satu line dengan case yang tadi ya. Otherwise berarti jika tidak terpenuhi ketiga case tadi, berarti yang lainnya, maka dia akan ada perintah di sini. Misalnya saya pakai perintah warning, ya. Kemudian ada salah. Oke? Sudah? Tadi diakhiri dengan apa? N ya? Oke, ini saya merapikan ya. Ini jangan terlalu jauh.
Sudah? Oke, kalau sudah di save, pakai nama apa? Tadi kan belum. Belum ya? Oke, di save pakai nama switch case 1, switch case 1, saya kasih B. Sudah? Oke, sebentar saya tarik dulu ini supaya kita dapat saja variabelnya saya akan. Oke, kali. Oke, perhatikan. Ya kan? Muncul ini kan ya? Oke, pilihan rumus perhitungan. Kita mau ada pilihan ya. 1, 2, 3. Luas persegi panjang, atau program balok, luas persegi balok. Masukkan ke ada 1 sampai 3. Misalkan berapa? 1 dulu. Apa yang saya lakukan tadi? Oke, ini orang. Oke, misalkan 1 ya. Masukkan nilai panjang kan? Berapa misalnya? Contoh kecil, misalkan aja. Ya, 3 boleh. 20. Levelnya berapa? Level bisa lebih rendah kan? Daripada panjang kan? Ya, 13 misalnya. Oke, luas persegi panjang adalah 260. Oke, supaya ini di kursus dan setelahnya pakai di baris berikutnya pakai dasar sen ya. Iya. Oke, ini saya mau berarti di mana? Sini ya. Efrin F. Efrin F. Oh, setiap ini ya. Iya, setiap ini ya. Oke, ya kalau mau rapi nih, ya aja boleh ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Kenapa? Oke, lanjut lagi coba. Oke, cari yang lain. Pilih yang lain berapa sih? 2. Oke, masukkan nilai panjang. 18. Masukkan nilai lebar. 9. Masukkan nilai tinggi. 14. Oke, volume balok adalah 2268. Ya, kalian bisa atur nih pakai satuan di belakangnya. Kita bisa nempelkan ya. Oke, ya. Lanjut lagi. 3 misalkan. Udah coba 3. 3. Masukkan nilai panjang. 11. Lebar 5. Tinggi 8. Luas permukaannya 366. Oke, lanjut lagi. Dua masukkan benda. Selain 1 sampai 3 misalkan berapa? 5. Apa yang tadi? Warning, berarti ada salah. Ya, nanti ya cara saja ya. Nggak perlu saya jelaskan ke lain bermain. Ya, udah tahu ya. Kalian kemarin mengumpulkan sebelum deadline. Kenapa? Udah selesai? Ya. Udah nggak ada ini ya, nggak ada kerjaan lagi ya. Banyak. Maksudnya tapi sudah mengumpulkan di luar. Nah kemarin kalian mengumpulkan jam berapa? Ya kan? Bulan mengumpulkan saya jam. Volume balap ya? Berapa? Ya, masuk ke WA. Laporannya. Oke, kalian jadi mengumpulkannya. Kalian udah ditutup ya? Kan. Oke. Tetap deadline. Jam berapa? Dekat-dekat. Apa? Baru linknya dulu karena kamu nggak kasih deadline. Ini gitu. Tapi tahun. Tapi online. Waktunya benar nggak? Jam 11. Selesai jam berapa? 11. Ada kesulitan? Ada Pak. Ada. Selalu error Pak. Input baloknya nggak bisa Pak. Nggak tahu kenapa ya Pak? Function. Enggak ada dimasukin, emang enggak. Error. Pakai clear all nggak? Dihapus tetap sama Pak. Enggak pakai clear all, pakai clear all tetap sama Pak. Ada yang bekas ya? Tapi ada berarti Pak. Tapi kemarin ya emang aplikasinya. Nggak apa-apa justru itu ya. Kalau mulus-mulus nanti gimana kita belajar apa? Oke kan? Gambar semua nggak masalah repro gambarnya berhasil semua. Saya kasih masuk. 8D. Sekarang ini diatur.
Nanti coba. Ya, mainnya. Kelas B kemarin ada yang tanya saya nggak ya? Bulan yang tanya ke saya tentang apa? Biro Oh ya, tentang itu ya, tapi nggak teknisnya ya. Kelas A dan C ada yang nanya ke saya teknisnya. For V sama dengan minus 10 sampai dengan 10. Oke, incrementnya berapa di sini? 1 ya. Kalau incrementnya kalau nggak ditulis apa-apa di situ berarti incrementnya 1. Oke? Ingat ya, setelah for, and, if, switch, case, gak ada koma di belakang. Oke, for. Kemudian di sini perintahnya adalah demikian. Jadi vektor yang berisi array yang berisi vektor, kemudian space spasi v, oke, disimpan dalam variabel vektor. Nanti saya jelaskan. Kasih titik koma belakang. Titik koma. Sudah? Sudah ya? Oke. Ya, sekarang perhatikan cara kerja. Oh, berani ya? 1 sampai 3 nggak masalah ya? 5. Artinya tadi ya, kita memperdengarkan kata untuk menyediakan array kosong disimpan dalam variabel vektor. Jadi pada awalnya kita punya di sini berarti apa? Vektor itu adalah array kosong kan? Kosong di sini ya. Turun ke bawah. Oke, ini mau di nggak pakai space udah nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan di 6 sampai 8 di sini, apa sih artinya? Seperti saya jawab tadi. Di sini akan terjadi pengulangan proses di baris ke-7 ini. Ya kan? Untuk V sama dengan minus 10 sampai dengan 10 dikurangi dimulai. Saya ulangi lagi. 6 sampai 8, perhatikan ya. Artinya apa? Artinya di sini akan terjadi, di sini ada looping, ya, ada looping. Artinya apa? Akan ada pengulangan proses atau pengulangan komen yang ada di line ke-7 ini. Untuk V sama dengan minus 10 sampai dengan 10 dimulai dari V sama dengan minus 10. Oke? Nah, cara kerja untuk tahu cara kerja dari script, flowchart dan sebagainya, tulis harus telaten. Berarti apa sekarang? Di sini ada looping kan? Untuk forward V dari berapa tadi? Minus 10 sampai dengan 10. Dimulai dari minus 10. Oke. Jadi V sama dengan minus 10. Ditulis kayak gini ya. Dan pakai warna beda-beda ya. Ya, kalau pakai tugas, pakai warna-warni, saya lebih suka. Ya. Kenapa? Karena kalau warna beda-beda lebih mudah untuk belajar kan? Iya, banyak sih. Iya. Sudah? Turunnya ke bawah kan? Turun ke bawah nih. Nggak sama dengan turun ke bawah. Ingat, selalu yang diproses mana dulu? Kuas kanan dulu. Oke, berarti apa nih? Di sini ada array, di sini apa? Vektornya berapa? Vektornya berapa? Kosong. Kan kita vektornya berapa? Kosong kan? Oke, berarti saya tuliskan di sini. Kosong, ya kan? Baru spasi V. V-nya berapa? Minus 10. Berarti minus 10. Ya kan? Kemudian disimpan dalam variabel apa? Vektor. Berarti vektor sekarang sama dengan minus 10. Alright. Ya kan? Kemana setelah ini? Naik ke atas kan? Yes. Sekarang V sama dengan berapa? Minus Nanti 10. tinggal di 10. Oh 10 langsung. Minus 9. Jawabannya kan 1 kan? Ya. Berarti V sama dengan berapa? Minus 9. V sama dengan minus 9. Oke. Ya.
V sama dengan minus 9. Turun ke bawah sini kan? Awas kanan dulu ingat. Right, vektor yang terakhir berapa? Minus 9. Terakhir minus 10. Minus 10. Kemudian spasi kan? Ya. V-nya berapa? Minus 9. V-nya minus 9. Berarti apa? Minus 9 baru disimpan dalam variabel apa? Vektor. Vektor. Ya kan? Boleh? Selesai? Oke. Kita tadi dulu ya. V sama dengan minus 8. Oke. V sama dengan minus 8. Oke. Turunlah ke bawah kan? Oke, kelas kanan dulu. Berarti vektor yang terakhir berapa? Minus 10 minus 9. Minus 10 minus 9. Kemudian spasi V. V-nya berapa? Minus 8. Oke, disimpan dalam variabel apa? Vektor. Oke, dan seterusnya kan? Ya. Sampai V sama dengan 10. 10. Jadi kira-kira outputnya seperti apa? Vektor panjang dari minus 10 Sampai sampai 10. 10. Minus 9, minus 8, minus 7, minus 10 sampai Ya. 10 ya. Oke, coba dikali. Udah sini belum? Udah. Kalian sudah? Oke, coba lihat ini di workspace-nya ya. Hasilnya disimpan vektor kan? Ada? Ada dong. Vektor 1 kali 21 ya. Cek nih coba hasilnya. Minus 10, minus 9, minus 8, dan seterusnya sampai 10. Oke? Sudah? Gampang ya? Tahu kan? Saudara? Oke. Iki lagi Sekarang close nyusun. piye, Pak? Lagi close iki piye? Silakan. Udah? Ada bermasalah nggak tadi? Aman. Oke. Sekarang yang kedua. Program menggunakan for n 2. Oke. Di komen. Biasa klik osi-osi. Oke, sudah. Bersempat dikosongkan, sudah. Ini boleh deh disimpan deh, disimpan dalam file namanya foreign 2. Tadi foreign 1 kan? Foreign 2 kasih nama ya foreign 2D. Sudah? Sekarang kalian tuliskan di baris 4 kosongan kan? Baris kelima kan? Perintahkan MATLAB untuk menuliskan banyaknya jumlah iterasi sebagai inputan. Baris berikutnya disimpan, baris berikutnya pernyataan selanjutnya dituliskan di baris berikutnya. Input datanya string disimpan dalam variabel liter, n liter maksudnya n liter jumlah iterasi, n-nya jumlah iterasi liter, oke? Jadi gimana? Itu baru ada. Itu baru ada. Sequence ada juga. Iya. Apa? Oh. Kata saya bilang banyaknya jumlah iterasi. Banyaknya jumlah iterasi spasi. Oke, pernyataan selanjutnya dituliskan di baris berikutnya berarti apa? X+N. Itu datanya. Oh, nggak usah deh, jangan usah. Kemarin kecil supaya kita nggak password, ya. Jadi koma. Sudah? Oke. Baris ke-6 saya kosongkan. Baris ke-5 perintahkan MATLAB untuk menampilkan. Kalau menampilkan pakai apa? Display. Menampilkan. Display. Menampilkan tulisan perulangan bentuk pertama. Berarti dis dalam kurung, dalam apostrof, apa tadi? Saya bilang perulangan bentuk pertama. Sudah? Pakai satu koma, makanya sudah? Oke, kemudian di sini ada looping. Saya menggunakan for n. Oke, saya menggunakan variabel k
kecil, K sama dengan 1 sampai dengan meter. Oke? Kalau ini terpenuhi, maka untuk looping ini, kalau untuk K sama dengan 1 sampai meter, dia akan melakukan pengulangan proses 2 dikali K disimpan dalam variabel A kecil. Ini kan? Oke? Ya, oke. Setelah itu di luar N ya, di luar looping, kita perintahkan MATLAB untuk menampilkan. Ingat, selama ini kalian maunya display itu kan untuk teks ya, untuk string kan ya, tapi bisa untuk numerik. Asalkan jangan berikan tanda apostrof. Ya, jadi kalau ingin menampilkan nilai A, perintahkan untuk menampilkan nilai A. Sani, oke? Ya, sampai. Apa berarti pakai apa? Display. Dalam kurung A kecil. Artinya kita memerintahkan MATLAB untuk menampilkan nilai A, bukan tulisan A, ya. Sudah? Oke. Kemudian di 12 saya kosongkan, di 13 saya perintahkan MATLAB untuk menampilkan perulangan bentuk kedua. Oke? Sudah? Sudah? Oke, di bawahnya ada looping lagi, koren. Untuk yang ini, saya menggunakan variabel n kecil dari sama dengan liter inkremennya -1 sampai dengan 1. Sudah? Nanti saya jelaskan masing-masing ya. Di sini ada command bahwa 2 dikali B, 2 dikali N, hasilnya disimpan dalam variabel B kecil. Sudah? Oke, di luar looping, perintahkan untuk menampilkan nilai B-nya. Sudah? Oke, sekarang yang selanjutnya 18 saya kosongkan. Di 19 saya tuliskan perintahkan untuk menampilkan perulangan bentuk ketiga. Sudah? Baris selanjutnya. Oke? Sudah belum? Masih ada ini? Oke, nggak ketinggalan ya? Oke, sudah? Oke, di baris selanjutnya perintahkan MATLAB untuk menyediakan array kosong disimpan dalam variabel A besar. Berarti A besar sama dengan array kosong. Berarti apa? Array kosong itu nggak ada apa-apa isinya. Koma. Sudah? Oke, kemudian ada looping di sini for n. Oke, looping yang pertama ini saya mau pakai variabel i untuk for i sama dengan dari 1 sampai dengan meter. Sudah? Oke, di looping ini ternyata di dalamnya ada looping juga. Mungkin itu nanti banyak kalian gunakan nanti di model. Oke, berarti saya kasih looping lagi di sini. Oke, otomatis ya, looping yang di dalamnya dia pasti lebih menjorok. Oke, yang looping yang di dalam, dia menggunakan variabel c, oke, sama dengan 1 sampai meter juga. Oke, otomatis dia lebih menjorok lagi ya. Sudah? Oke, di sini ada perintah perhitungan bahwa i kuadrat berarti i apa? I n 2 ditambah dengan 5 c. Oke, 5 kali c. Oke, sudah? Titik koma belakangnya hasilnya disimpan dalam variabel A besar
dalam kurung I, J. Sudah? Oke. Sekarang di looping yang luar, di luar looping yang paling luar setelah n, saya perintahkan program untuk menampilkan ini adalah matriks akhir. Ini adalah matriks akhir. Oke? Kemudian setelah itu matriksnya ditampilkan, berarti this absen. Pakai tanpa apostrophe ya. Sudah? Oke, saya mau jelaskan line per line. Udah disiapkan belum? Satu sampai 3 nggak masalah ya? Belum? Oke, 5 juga nggak masalah ya. Oke, tapi saya mau jelaskan. Berarti di 5 ini saya mau memerintahkan MATLAB untuk menuliskan banyaknya jumlah iterasi di command window. Kemudian di baris berikutnya kursornya kedip-kedip, kita masukkan sesuatu sebagai inputan, disimpan dalam variabel Integer. Oke? Oke, misalkan kita tentukan, kita masukkan angka, internya berapa misalnya? Internya berapa? 12? 12, nanti kalau 12 kalian di rumah ya. Oke, kita pakai 2 aja ya. Nanti kalian akan lihat kalau 12 seperti apa ya. Gede. Intern sama dengan berapa tadi? Kita masukkan? 2. Oke, intern sama dengan 2. Ingat ya, cara mengetahui cara kerja program atau MATLAB, cara kerja script atau flowchart itu ditulis kayak gini. Oke, turun ke bawah. Di sini di line 7 kosong. Oke, line ke-7 sampai 11. Oke, line ke-7. Oke, perintah untuk melanjutkan teks perulangan untuk pertama di command window. Oke, turun ke bawah ada looping. Ya, artinya apa? Di sini akan terjadi pengulangan proses atau command di line ke-9 untuk K sama dengan 1 sampai dengan kita dimulai dari K sama dengan 1. Oke, berarti kita tuliskan di sini ya. Oke, setelah kita masukkan enter, ada for di sana. For-nya apa? K sama dengan apa tadi? 1 sampai dengan internya berapa? Ya, dimulai dari K sama dengan 1. Dimulai dari K sama dengan 1. Oke, turunlah ke bawah, ya kan? K sama dengan 1. Luaskannya dulu kan? 2 dikali K, K-nya berapa? 1. 2 kali 1 berapa? Simpan dalam variabel Oke, berarti A sama dengan 2. Oke? Kemana setelah ini? Display. Balik ke atas kan? Sekarang K sama dengan berapa? 2. K sama dengan 2. Ditulis ya. Terus pelatihan ya. Saya adalah menerima di ya. Oke, sama dengan 2. Tapi selatan dulu. K sama dengan 2. Luaskannya dulu diproses. 2 dikali K. K-nya berapa? 2 kali 2 berapa? Simpan dalam variabel A. Berarti A sama dengan A sama dengan A. Oke? Kemana setelah ini? Selesai? Selesai kan ya? Selesai ya? Oh itu. Kita tadi ajarkan untuk K sama dengan 1 sampai 2 kan? Oke, selesai. Turun ke bawah. Apa di sini? Cetak nilai A-nya. Sorry, tampilkan nilai A-nya. Berarti A sama dengan apa yang ditampilkan? 4. Hanya nilai yang terakhir pada kedua. Oke? Oke? Turun ke bawah. Sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya. Perintah untuk menampilkan tulisan perulangan bentuk kedua di komputer. Oke? Oke. Turun ke bawah. Di sini ada looping lagi. Ya, ada looping. Artinya apa? Di sini akan terjadi pengulangan proses atau command yang ada di line 15 untuk n sama dengan inter sampai dengan 1 dengan increment minus 1. Dimulai dari n sama dengan inter. Oke?
Berarti di sini ada looping. Loopingnya terus di sini ya. For apa tadi? N sama dengan internya berapa? 2. Incrementnya berapa? 1 1. sampai 1 kan? Mundur berarti kan? Oke. Sekarang turun ke bawah. Dimulai dari apa? N sama dengan berapa? 2. Dimulai dari N sama dengan 2. Turun ke bawah. Proses dulu yang kelas kanan. 2 dikali N. N-nya berapa? 2 kali 2 berapa? Disimpan dalam variabel B. B. Berarti B sama dengan 4. Oke, ketik. Kemana setelah ini? Lagi. Balik ke sini. N sama dengan berapa sekarang? 1. N sama dengan berapa? 1 Satu. dong. 1. N sama dengan 1. Yang 4 itu B-nya. Ya? Oke. N-nya berapa? 1 di bawah? Kelihatan di belakang? Kelihatan. Oke. N sama dengan 1. Turun ke bawah. Proses 2 dikali N. N-nya berapa? 1. 2 kali 1? 2. 2 disimpan dalam variabel B. Berarti B sama dengan 2. B sama dengan 2. Kemana setelah ini? Selesai. Nah, ya selesai ini? Ya. Yang turun ke bawah. Tampilkan nilai B. Oke, B-nya berapa? Yang ditampilkan? 2. Yang paling akhir, paling up-to-date. Oke? Iya. Oke, selanjutnya. Oke? Seru ya di sini ya? Oke, cuma iterasinya 2 dulu coba. Oke, 2. Sudah? Sama hasilnya? Sama ya? Oke, sekarang kita ambil lagi. Misalnya berapa? 8. Oke, kalian bisa bayangkan tadi kalau kita isi 12 ya, berapa matris yang kita akan muter-muter berapa kali ya? 144 itu tugas kalian nanti di kalau masukkan jumlah iterasi 8, berarti matrisnya berapa kali berapa? 8 kali 8 ya? Sudah? Ada pertanyaan? Semua oke? Nggak ada error? Yakin? Oke, nanti pelajari lagi ya. Oke, sekarang new script ini yang terakhir ya. Oke, sudah? Bisa move on yang tadi? Ada error enggak? Enggak, yakin? Oke, sekarang kita pakai apa yang terakhir? While n ya. Oke, iya benar ya, while n ya. Oke, jadi untuk looping bisa pakai for n atau while n. Kita lihat nih contohnya, kita langsung masuk aja ya, biar tahu sintaksnya saya seperti apa. Oke, ya di line 1, tulis program menggunakan while n. Oke, yang programming itu adalah logika ya. Banyak berbeda logika kan ya? While n ya. Dikasih komen, buat LC biasa, kemudian langsung disimpan aja nggak? Simpennya pakai nama while n1. Sudah? B, saya kasih B ya. Oke, sudah? Oke, di baris keempat saya kosongkan. Di baris keempat saya kosongkan. Kemudian, perhatikan. Di baris kelima, perintahkan MATLAB untuk menghasilkan tulisan banyaknya air dalam liter. Perintahkan MATLAB untuk menampilkan tulisan banyaknya air dalam kurung dalam liter titik 2 sebagai inputan disimpan dalam variabel air, jumlah air, n air. Pernyataan selanjutnya dituliskan pada baris berikutnya. Berarti gimana? Apa nama variabelnya? N air, ya, jumlah air maksudnya di sini. N air sama dengan input apa yang dituliskan tadi? Banyaknya dalam tanda postdrop, banyaknya air dalam kurung dalam liter. Kemudian titik 2 spasi
pakai backslash n, ya kan? Belakangnya titik koma, jangan lupa. Sudah? Oke, di baris berikutnya, oke sudah. Di baris berikutnya sama, kita perintahkan MATLAB untuk menampilkan tulisan, jadi dijadikan sebagai inputan. Bentar, kita simpan. Oke, jadi yang dituliskannya adalah kapasitas maksimal sebuah embed. Kapasitas maksimal sebuah embed dalam kurung dalam liter titik 2 sama dengan, dituliskan pada baris berikutnya setelahnya, disimpan dalam variabel n embed. Sudah? Sudah? Oke ya. Oke, kalau sudah di baris ke-7, lain ke-7 saya mau kosongkan baris ke-8. Oke, perhatikan. Di sini saya perintahkan MATLAB untuk menyimpan bahwa nilai 0 disimpan dalam variabel jump embed, jumlah embed sebetulnya. Oke, 0 disimpan dalam jump embed. Oke ya. Kenapa dari kemarin saya ketawa ya jump embed? Kenapa sebut? Oh? Sudah aja. Oke, jump embed. Jump embed berapa? 0. Titik koma. Sudah? Turun ke bawah, nanti saya perjelaskan ya. Di sini saya menggunakan looping, tapi bukan menggunakan for n, tapi while n. Oke, diakhiri dengan n ya. While n. Setelah while dituliskan kondisinya, spasi kondisinya. Kondisinya adalah n air lebih besar dari 0. Oke? Kemudian jika itu terpenuhi, maka ada penugasan sematkan bahwa jump embed plus 1, jump embed plus 1, oke, 1 hasilnya disimpan dalam variabel jump embed. Nanti saya kelas. Jump embed plus 1, kemudian hasilnya disimpan dalam variabel jump embed. Oke? Oke, selanjutnya di baris berikutnya n air dikurangkan dengan n embed, hasilnya disimpan dalam variabel n air. Sudah? Oke, kemudian di luar looping ada perintah untuk menampilkan tulisan jumlah ember yang dibutuhkan adalah jumlah ember yang dibutuhkan adalah titik 2 mulai spasi. Oh, dan apostrophe. Sudah? Titik koma belakangnya. Kemudian display tampilkan nilai jumlah ember. Sudah? Coba cekkan semuanya. Sudah? Oke, kita lihat di sini ya. Oke, perhatikan. Baris 1 sampai 3 nggak salah? Oke, baris kelima. Kita perintahkan MATLAB untuk menampilkan tulisan banyaknya air dalam liter titik 2 di cover window. Oke, di baris berikutnya ada purpose titik-titik. Kita masukkan sesuatu, dia dijadikan input dan disimpan dalam variabel n air. Oke? Misalnya n airnya berapa? Oke, 27 misalnya ya. Turun ke bawah, ada perintah untuk menampilkan kapasitas maksimal sebuah ember dalam liter titik 2. Di baris berikutnya titik-titik kita masukkan sesuatu, dijadikan input, disimpan dalam variabel n. Misalkan kita masukkan n berapa? Jangan tahu kecil ya. 8. Oke? Turun ke bawah.
Apa yang terjadi di sini? Oke, ada penugasan bahwa 0 disimpan dalam variabel jumember. Berarti apa? Jumember sama dengan berapa sekarang? Oke, jumember sama dengan turun ke bawah. Oke, di sini ada while. Artinya apa? Di sini akan terjadi pengulangan. Ini ada penting juga ya, penting ya. Ada pengulangan proses ini, pengulangan komen di baris ke-10 dan 11 untuk selagi NI-nya lebih besar dari 0. Selagi NI-nya lebih besar dari 0. Kalau NI lebih besar dari 0 terpenuhi, dia akan mengulang komen yang di baris ke-10 dan 11. Oke? Kalau tidak terpenuhi ini, maka keluar tidak lebih. Oke? Sekarang cek. Apakah NI-nya lebih dari 0? Ya. NI kita berapa? 27. Lebih dari 0? Ya. 0. Oke, lebih dari 0. Oke. Luaskan dulu. Jumember berapa? 0. Jumember berapa? 0. Ditambah dengan 1. Hasilnya disimpan dalam Jumember. Berarti Jumember sekarang berapa? 1. Oke? Turun ke bawah. NI-nya berapa? 27. 27. Dikurangi NMber. NMber-nya berapa? 8. 27 kurang 8. 19. Simpan dalam variabel NI. Berarti NI sama dengan 19. 19. Ngerti? Ya. Oke, kemudian kembali ke sini kan? Cek lagi nih, apakah NI-nya lebih besar dari 0? Masih. Kan lu enggak 19. besar dari 0 kan? Turun ke bawah, luas kanan. Jumember berapa? Jumember berapa? 1 ditambah 1 disimpan dalam variabel Jumember. 1 berapa? 2. Nanti Jumember sama dengan 2. 2 sekarang. Oke, turun ke bawah. NI-nya berapa? 19. 19. Terakhir 19 dikurangi NMber. 8. 8. 11 disimpan dalam variabel. Nanti NI saat ini berapa? 11. Oke, paham? Kembali lagi atau enggak? Kenapa? NAR masih lebih dari 0. Masih lebih besar dari 0 kan? Turun ke bawah. Jumembernya berapa? 2. 2 ditambah 1. 3. Disimpan dalam variabel Jumember. Oke, berarti Jumember sama dengan 3. ya. Ini yang melelahkan ya. Melelahkan nggak ya? Oke, turun ke bawah kan? Jumember 3 udah ya? Turun ke bawah. NI-nya berapa terakhir? 11 dikurangi NMber. 8. 11 di 8. 3. Disimpan dalam variabel NI. Berarti NI sama dengan 3. Oke, kembali lagi nggak? Ya. Oke, karena NI lebih besar dari 0 masih kan? Ya. Turun ke bawah. Jumember terakhir berapa? 3. Tambah 1. 4. Disimpan dalam Jumember. Oke, berarti Jumember 4. sama dengan berapa sekarang? 4. Turun ke bawah. NI berapa? 3. 3 dikurangi 8. Minus 5. Simpan dalam variabel NI. Ya. Berarti NI sama dengan Minus 5. gimana sekarang? Habis. Selesai ya? Ya. Kembali lagi kan? Kan udah nggak perlu ini. Iya. Oke, turun ke bawah. Perintahkan untuk jumlah ember yang dibutuhkan adalah kemudian jumlah ember. Berarti yang ditambahkan berapa? 4. Oke, sekali lagi. Ya, sama dulu. Inputannya sama dulu ini aja. Oke, banyaknya air berapa tadi? 7. Kapasitas maksimal sebuah 8. ember 8. Jumlah ember 4 ya? Iya. Benar nggak? Benar nggak? Oke, satu ember itu maksimal dia kapasitasnya cuma 8 liter kan? Iya. Air kita berapa? 27. 27. Oke, berarti ember yang pertama isinya berapa? 8. Ember yang kedua? 8. Oke, ada berapa tuh? 8 ditambah 8. 16. Ember ketiga berapa? 8. 8. Berarti ada berapa? 24. Ember sisa berapa? 3 liter. 3 liter harus dimasukin di satu ember juga kan? Ya. Iya. Oke, jadinya butuh 4 ember. Walaupun ember yang keempat nggak penuh kan? Iya. Ngerti ya? Oke, konsepnya seperti itulah ya. Oke. Kalian bisa main-main nanti ya. Nah, sekarang yang tadi statement yang tadi yang terakhir itu nanti kita coba di rumah ya. Selesai. Oh ini, break and return. Jadi kalau break itu kita bisa keluar dari loop tanpa menunggu nilai akhir tercapai.
dipaksa dia untuk keluar dari loop break. Kalau continue, kalau return, dia keluar dari fungsi. Ya, dipaksa untuk keluar dari fungsi. Nah ini oke, ada contoh programnya. Nanti pelajari ini latihan logika ya. Kalian coba pelajari cara kerjanya seperti apa. Nanti kalian ketik ulang di rumah ya. Oke. Kemudian kalau yang satunya continue itu kalau misalkan digunakan untuk kita langsung menuju iterasi berikutnya. Jadi dipaksa. Dia nggak harus mengerjakan yang sesudahnya, tapi dia langsung paksa untuk masuk ke iterasi selanjutnya. Ada contoh programnya, nanti kan belajar di rumah ya. Oke. Ya, udah itu aja tugasnya cuma 6 aja sayangnya. Cuma 4. Ya. Kenapa? Oke. Kalian praktikum hari apa? Rabu. Deadline-nya harusnya hari apa? Berapa? 2359. Rabunya jam berapa kalian praktikum? Oke. Minggu depan sudah masuk ke pemodelan yang afeksi ya? Oke. Karena saya tahu kalian sibuk juga, ada ujian praktikum di weekend ini. Jadinya deadline-nya tidak lagi Selasa 2359, tapi H-2 jam sebelum praktikum. H-2 jam, berarti hari apa? Hari Rabu jam 7.50. Benar? Berarti nggak itu tambahannya? Oke. Ujian praktikumnya. Oke, begini. Jadi ujian praktikum nanti teknisnya adalah langsung pasti praktek. Saya nggak mungkin tanya teori. Jelaskan fungsi dari frontend. Nggak mungkin saya tanya kayak gitu. Langsung kalian berada di depan laptop, jadi siap laptopnya, kameranya harus on karena akan di video dan wajah kalian akan ada di situ. Ya, jadi langsung mengerjakan praktek. Ya, namanya ujian praktikum kan? Oke. Waktunya mungkin 2 jam maksimal. Ya, mungkin ya 2 jam ya. Maksimal 2 jam. Bisa lebih cepat. Oke. Ada option sebetulnya. Kan kita nggak mungkin minggu depan udah modul afeksi kan? Kan akhir weekend ini saya udah pernah bilang ya. Ada Sabtu bisa sebetulnya Sabtu karena ada praktikum kan? Pagi atau siang? Pagi bisa aja dipindah shiftnya ke siang untuk ujiannya. Tapi nggak saya lakukan. Ya saya pikir-pikir karena ternyata birokrasinya. Saya ngomong sekarang apa kan? Oke, ngomong sekarang. Birokrasinya berbeda. Jadi kasih tahu sekarang nggak? Tapi belajar harus ya, karena nanti kan kemungkinan dilakukan di kita praktikum ujian praktikum itu harus bareng. Gak bisa ada jeda waktu dengan kelas lain. Jadi kemungkinan bareng dan kemungkinan online. Tapi semua video, jadi kalian nggak bisa untuk ini ya, nggak bisa untuk ini. Waktunya akan saya peras supaya kalian tidak ada waktu untuk kerja sama teman-teman. Oke, pelaksananya saya belum diskusi dengan kelas lain karena saya baru putuskan kemarin malam untuk bawa offline online saja dengan kelas aja dulu. Jumat malam nggak mungkin karena kelasnya ada praktikum sampai malam, jadi mereka lebih mas di hari Sabtu kalian mungkin akan capek kalau saya adakan kan waktunya harus baca semua kan? Ya. Mungkin jadi minggu malam mungkin ada tidak? Minggu malam masih dibaca ya? Atau minggu sore? Ada ibadah nggak? Minggu sore, minggu pagi? Sore Atau mau Senin pagi? Kalau Senin pagi berarti kelas ada aja udah menjelang deadline-nya. Senin nggak bisa kan? Oke. Kemungkinan hari Minggu pagi jamnya apa? Selesai. Pagi ada ibadah nggak? Ya ibadah semua. Minggu sore bisa nggak? Minggu sore ada ibadah yang nasional? yang Muslim juga ada. Ada? Yang penting Muslim nggak ada. Atau mungkin minggu jam 3:30. Ibadah lah puasa. 3:30. Buat apa? Minggu siang. Oh minggu siang boleh minggu siang. Minggu siang mungkin lihat kapan? Jam 1. Ya mungkin
Mungkin ada Pak, pas ujian sama Kak Seng juga Pak, takutnya pas Ya, tapi kalian dulu minggu kemungkinan minggu. Oke, jadi berarti mau pulang sama adik, minta tolong nanti diskusi sama koordinatornya ya, bahwa akhirnya itu ini apa online. Oke, materinya 1 sampai 4, ya. Oke, bisa kombinasi semua, jadi harus tahu penguasanya semuanya. Nanti file videonya dikumpulkan termasuk .m